Pemirsa, dinamika politik menjelang Kongres keempat Partai Demokrat menghangat. Kaukus Penyelamat Partai Demokrat mengancam akan menggelar kongres tandingan jika ratusan pengurus DPC yang dipecat sebelumnya tidak diundang. Sementara dalam kongres ini dipenuhi rekayasa tata tertib yang ditujukan hanya mencalonkan dan memenangkan SBY sebagai ketua umum. Itu tudingannya. Kami akan mengulasnya malam hari ini. Langsung akan kami tanyakan kepada Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Syarif, selamat malam. Selamat malam Pak Indra. Baik, saya perkenalkan dulu ada analis politik senior LIPI Ikrar Nusa Bakti, Prof. Ikrar, selamat malam. Malam, Indra, malam. Baik. Pak Syarif. Baik, oke, kita akan nanti juga Selamat malam Pak Ikrar Nusa Bakti. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ini Pak pernyataan dari Kaukus Penyelamat Partai Demokrat, begitu mereka menamakan dirinya, juru bicara bernama Basuki yang mengatakan seperti berikut ini, kita lihat bersama. Sebetulnya ini terjadi agak tersendat ini gara-gara Syarif Hasan, tidak lebih dari itu. Syarif Hasan itu sebetulnya tak hormati karena nuansanya beliaunya katanya pernah jadi menteri, sekarang masih jadi DPR ya. Yang notabene dia adalah ketua harian. Terus kami yang tidak bisa terimakan ini adalah satu, kenapa seorang ketua harian yang notabene di sini masih ada ketua umum yaitu beliaunya SBY, jelang kongres melakukan memecat satu persatu yang mana kami tidak tahu dan kami mau klarifikasi tidak pernah digubris. Apakah kader di bawah ini bukan manusia? Jelang kongres ada pecat memecat, apakah ini bagian dari rekayasa Pak? Begitu tudingannya Pak. Apa jawaban dari Pak Syarif soal ini? Pertama saya ingin tegaskan, sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa tudingan itu tidak betul. Selama 5 tahun, periode 2010 sampai 2015, itu ada terjadi 86 penggantian pimpinan DPC, Dewan Pimpinan Cabang, itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mereka ada yang mengundurkan diri. Mundur ya? Pertanyaannya, mundur. Apakah berarti kami tidak boleh menunjuk pelaksana tugas? Tentu jawabannya kita harus menunjuk pelaksana tugas. Kedua, ada yang meninggal dunia. Begitupun juga kalau sudah meninggal ya kita harus ganti, kita harus tunjuk yang baru. Yang ketiga, ya, ada disebabkan karena tersangkut masalah hukum. Ada yang tersangka, ya kan? Nah ini juga harus kita ganti sesuai dengan fakta integritas. Komitmen kita untuk memberantas korupsi. Yang keempat, ada terjadi pemekaran daerah. Nah ini juga kita harus bentuk pelaksana tugas. Karena pelaksana tugas itu ya bukanlah hasil daripada muscap. Sisanya itu ada kurang lebih 11 inilah yang diusulkan oleh pimpinan daerah, 11 orang yang diusulkan oleh pimpinan daerahnya yang ada kaitannya dengan fakta integritas. Nah, tadi yang bernama Basuki menyebut Anda sebagai biang permasalahan dari kongres ini. Dia termasuk yang sebelah sini. Ya, dengarkan dulu penjelasan saya. Nah, yang dari 11 inilah kemungkinan, ya kan? Kemungkinan itu termasuk. Saya tidak tahu pasti. Ya. Tetapi ya, kami mempersilahkan untuk memproses melewat pimpinan daerah, di situ ada Dewan Kehormatan, ada Majelis Partai. Dan ini terjadi 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Kenapa tidak diproses? Kenapa pada saat mau kongres seperti ini baru diprotes? Baik. Nah, sudah lama sekali lagi, ini kasus lama. Sekali lagi, kami mempersilahkan diproses melewati Mahkamah Partai.
Karena begitulah, ya, begitulah secara eksplisit diatur dalam undang-undang partai politik. Oke, baik Pak. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Kongres. Baik. Ya. Kini mereka mengancam akan menggelar kongres tandingan jika memang tidak boleh datang sebagai peserta saja misalnya. Pertanyaannya mereka itu siapa? Apa wewenangnya mereka? Berapa besar dukungan yang mereka miliki? Dan ingat, pelaksana kongres itu adalah DPP Partai Demokrat. Yang ketua umumnya adalah Pak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan sekjennya adalah Edi Baskoro. Ya. Jadi kalau ada yang mewacanakan untuk kongres tandingan, perlu saya tegaskan itu adalah ilegal. Oke. Dan Partai Demokrat siap untuk menghadapi. Pak Ikrar, bagaimana Anda melihat wacana kongres tandingan dilontarkan oleh klaim mereka adalah ratusan orang dari DPC yang dipecat. Tapi tadi Pak Syarif tadi menjelaskan, menurut Anda sesignifikan itukah gangguan di kongres kali ini atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalau buat saya ini cuma riak-riak kecil aja ya di dalam suatu apa namanya itu perhelatan politik di Surabaya ya, Kongres Partai Demokrat. Kenapa demikian? Karena kalau memang jumlahnya 161 itu tentunya apa namanya itu konferensi persnya juga kalau bisa ya semuanya itu muncul. Oke. Tapi kita lihat tadi juga konferensi persnya cuma berapa orang yang ada ya, bahkan tidak sampai 86 orang. Kalau misalnya perwakilan katakanlah seperti itu? Ya kalau dibilang perwakilan juga kemudian siapa aja nama-nama orang dari 161 yang katanya mantan ketua-ketua DPC itu. Dan buat saya apa yang dikatakan Pak Syarif Hasan ada benarnya juga ya, bukan mustahil mereka memang kasus-kasus lama yang sudah apa namanya itu sudah terjadi dan kenapa mereka tidak melakukan upaya-upaya untuk membela diri beberapa tahun yang lalu ya. Dan kemudian kalaupun memang mereka akan melakukan kongres tandingan ya, pertanyaannya kemudian siapa yang akan hadir dalam kongres itu? 161 ada berbagai syarat-syarat ya, 161 dibandingkan dengan misalnya 500 atau berapa ratus lainnya yang menghadiri kongres Partai Demokrat sekarang tentunya tidak akan ada artinya. Apalagi kemudian dari sisi konstitusi partai seperti yang dikatakan oleh Pak Syarif Hasan ya, itu kan agak sulit untuk mendapatkan apa nama itu legitimasi bahwa mereka memang patut atau bisa melakukan kongres itu. Belum lagi nanti izin kepolisiannya itu kan juga perlu apa namanya itu perlu didapat ya. Dan ini agak berbeda dengan kasus di partai lain di apa baik itu di Golkar ataupun di P3 ya. Kenapa berbeda? Karena kan di dalam P3 ataupun di Partai Golkar itu memang ada tokoh-tokoh yang kemudian melakukan yang berkonflik, tokoh-tokoh sentralnya betul, maksudnya, yang punya kekuatan secara politik betul, dan ya, dan kemudian mereka saling mengklaim ya bahwa apa itu ketua DPD ataupun DPC itu memiliki legitimasi untuk hadir dan sebagainya yang kemudian sekarang menjadi juga Anda sebut tadi ini riak-riak kecil, kira-kira kenapa riak-riak kecil ini muncul, kalaupun muncul juga ternyata hanya kecil, sebenarnya apa yang Anda lihat motivasinya ya, apa? Persoalan di dalam Partai Demokrat ya, atau ketidaksukaan beberapa tokoh atau tidak senangan beberapa tokoh terhadap pimpinan Partai Demokrat kan bukan hal yang baru. Anda tahu sebelumnya kan juga ada kaukus kelompok yang ingin menyelamatkan partai, baik itu yang dulu menjadi pendiri partai ataupun pengurus partai awal dan sebagainya. Tapi Anda lihat di pihak yang itu saja yang jelas-jelas legitimasi politiknya mungkin jauh lebih besar dibandingkan kaukus yang sekarang yang 161 katanya kaukus banyak partai itu juga tidak mampu kemudian menjadi suatu kelompok tandingan dalam Partai Demokrat ya. Apalagi kemudian 161 yang cuma misalnya ketua-ketua DPC. Itu yang buat saya lagi-lagi siapa yang nanti menjadi penyandang dana untuk kongres ini. Kalau mereka merasa kecil tidak punya kekuatan, sebenarnya kan mereka paham juga tentu saja, tapi kira-kira motivasi apa sampai kemudian akhirnya berani muncul sampai keluar kata-kata kongres tandingan itu? Ya kalau buat saya paling tidak mereka tuh ingin supaya nama-namanya direhabilitasi lagi, kan itu aja tujuannya. Atau kemudian ketemu dengan Pak SBY untuk kemudian mengeluhkan apa yang terjadi pada diri mereka. Saya bilang saya pikir itu aja yang ingin mereka dapatkan ya. Walaupun kita tahu bahwa tentunya
kita juga harus menghormati ya apa yang menjadi aturan main dari partai-partai politik itu ya, untuk misalnya orang ataupun kelompok orang bisa hadir atau tidak hadir dalam satu kongres ataupun musyawarah nasional kan gitu. Oke, baik. Yang kali ini ada tudingan, yang bukan tudingan ini sebenarnya protes yang cukup serius juga datang dari kader yang cukup lumayan lama di DPP begitu. Sekarang mungkin sudah tidak lagi, yang menyebutkan ada rekayasa tata tertib. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Syarif Hasan, tetapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News.